Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hari Subrata dengan NPM 2410010125. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir PBO 1, yaitu nama proyek saya Sistem Manajemen Depot Air Minum Isi Ulang. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ke video penjelasannya. Oke, yang pertama saya di sini memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 kelas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kelas info dulu. Di sini saya mengetik public interface info. Di sini saya mengetik interface karena interface itu adalah semacam kontrak atau janji. Kelas yang menuliskan implements info wajib membuat metode tampil info sendiri. Seperti ini. Kalau tidak, programnya akan error seperti itu. Metode interface tidak punya isi, tidak ada kurung berawal dengan kode di dalamnya, hanya deklarasi nama dan tipe kembalian. Void artinya tidak membalikan nilai apa-apa. Kenapa dibuat begini? Supaya nanti setiap kelas user, pelanggan, produk air, transaksi punya metode dengan nama yang sama, yaitu tampil info, tapi isi yang berbeda-beda. Inilah dasar dari konsep polymorphism. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan penjelasan ke kelas selanjutnya, yaitu kelas user. Oke, di sini saya mengetik public class user implements info, terus private string username dan private string password. Di sini saya menulis seperti itu karena ini implement info, artinya kelas user mendatangani kontrak dari interface info, jadi wajib punya tampil info. Private string username dan private string password adalah atribut variabel milik kelas. Kata private artinya atribut ini tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Inilah konsep encapsulation, menyembunyikan datanya. Oke. Kemudian saya mengetik public user string username string password, this username sama dengan username, this kali password sama dengan password. Ini adalah konstruktor, metode khusus yang otomatis dijalankan saat kita membuat objek baru dengan new user, seperti itu. Jadi this username artinya atribut username memiliki objek ini, sedangkan username tanpa this adalah parameter yang dikirim saja memanggil konstruktor. Jadi baris ini artinya isi atribut username objek ini dengan nilai yang dikirim dari luar, seperti itu. Oke, kemudian saya mengetik public string get username return username, terus public string get password, kemudian return password. Ini disebut access step, itu karena atribut username bersifat private atau tidak bisa diakses langsung dari luar. Kita butuh metode ini agar di kelas lain bisa membaca nilai secara aman, seperti itu. Kemudian saya mengetik public void set username, this username, terus public void set password, this password, seperti itu. Ini disebut mutatornya. Fungsinya untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas, tapi tetap lewat pintu resmi atau metode, bukan akses langsung. Seperti itu. Nah, kemudian saya mengetik public boolean, check login, string username input, string password input, return this username equals username input, this password equals password input. Seperti itu. Nah, di sini metode membalikan nilai true atau false atau tipe boolean. Jadi equals itu dipakai untuk membandingkan isi string, bukan dipakai sama dengan, karena sama dengan untuk string di Java tidak selalu akurat. Seperti itu. Dan yang ini double dan ini artinya and. Kedua kondisi username cocok dan password cocok, seperti itu. Harus benar semua supaya login berhasil. Nah, seperti itu. Kemudian saya mengetik operate public tampil info, terus sistem out println username plus username. Jadi override adalah tanda bahwa kita mengisi ulang metode yang berasal dari interface info. Ini adalah kewajiban dari kontrak tadi. Isinya cukup menampilkan username saja. Gitu. Baik, penjelasan di kelas nomor 2 sudah selesai. Mari kita lanjut ke penjelasan kelas yang nomor 3, yaitu kelas admin. Yang pertama-tama saya menulis public kelas admin extend user. Extend user itu artinya kelas admin mewarisi semua atribut dan metode dari kelas user, yaitu username, password, getter, setter, check login, dan yang lainnya. Inilah konsep inheritance. Jadi, saya mengetik admin di sini disebut child class atau subclass, yaitu user disebut parent class, yaitu superclass. Seperti itu. Terus saya mengetik public admin string username string password, super username password, seperti itu. Jadi super artinya memanggil konstruktor memiliki parent class user, jadi kita tidak perlu menulis ulang this titik username sama dengan username,
karena sudah dikerjakan oleh konstruktor user, seperti itu. Kemudian saya kembali menulis override public void tampil info dan seterusnya, karena metode tampil info di sini menimpa ulang override versi milik user. Tampilannya sengaja dibuat beda supaya kelihatan jelas. Kalau kita panggil tampil info dari objek admin, tampilannya beda dari objek user biasa. Inilah bukti polymorphism. Perhatikan dipakai get username. Seperti ini. Nah, sifatnya private di kelas user. Jadi dari admin, meski anaknya tetap harus lewat getter, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke kelas nomor 4, yaitu kelas pelanggan. Di sini saya menulis public class pelanggan implements info, kelas info. Terus saya ketik private string, private. Nah, sama seperti user, semua atribut private encapsulation. Ada 4 atribut, ID unik pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP, seperti itu. Kemudian saya menulis public pelanggan, string ID pelanggan, string nama, string alamat, string nomor HP. Terus seperti ini. Nah, di sini konstruktor mengisi keempat atribut sekaligus saat objek pelanggan baru dibuat, seperti itu. Oke. Kemudian saya membuat seperti ini, public string seperti ini. Nah, ini getter untuk semua atribut supaya bisa dibaca dari luar, seperti itu. Kemudian saya menulis public void, set nama, set alamat, nomor HP. Yaitu ini adalah setter, hanya dibuat untuk nama, alamat, nomor HP. Sengaja tidak dibuat setter untuk ID pelanggan. Alasannya, ID adalah identitas unik yang seharusnya tidak boleh diubah-ubah setelah pelanggan terdaftar. Ini praktik encapsulation yang baik. Selanjutnya, saya mengetik kembali override public void tampil info, dan seterusnya. Yaitu implementasi tampil info versi pelanggan. Beda lagi tampilannya dari user atau admin. Ini nambah bukti polymorphism-nya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke kelas nomor 5, yaitu produk air. Di sini saya mengetik public class produk air implements class info, terus private string ID produk ini dan sebagainya. Di sini ukuran bertipe INT, bilangan bulat, misalnya 19 liter. Jadi saya menggunakan INT. Terus harga bertipe double, bilang desimal, karena harga bisa saja tidak bulat, bisa 5.500 atau 50, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya menulis public produk air, string ID produk, string nama produk, integer ukuran, double harga, terus selanjutnya. Jadi ini adalah konstruktor mengisi semua atribut produk sekaligus, seperti itu. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kemudian saya lanjut langsung ke sini. Override public tampil info. Nah, jadi lagi-lagi versi tampil info yang beda sendiri, seperti itu. Ini versi tampil info di bagian produk air. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas nomor 6, yaitu transaksi. Di sini saya membuat import Java time local date. Nah, baris import ini meminjam kelas local date dari library bawaan Java dipakai untuk mengambil tanggal hari ini secara otomatis, seperti itu. Jadi kemudian saya menulis public class transaksi implements class info, terus lanjut seperti ini, yaitu yang menarik atribut pelanggan bertipe pelanggan dan produk bertipe produk air. Artinya, satu objek transaksi menyimpan objek lain di dalamnya. Ini disebut relasi antar objek association atau composition. Konsep POP lanjutan yang menunjukkan bagaimana kelas saling berhubungan. Kemudian public transaksi, string ID transaksi pelanggan, pelanggan produk air produk, terus integer jumlah galon dan seterusnya. Oke. Kemudian saya mau menjelaskan di local date now. Nah, di sini adalah local date now ini yaitu untuk mengambil otomatis tanggal hari ini dari sistem komputer, seperti itu. Jadi pengguna tidak perlu input tanggal manual lagi, jadi langsung otomatis saja, seperti itu. Nah, terus di sini saya langsung penjelasan di sini. Public double hitung total, return produk get harga jumlah galon. Yaitu metode ini bukan getter biasa, tapi metode perhitungan. Dia mengambil harga dari objek produk lewat get harga, lalu dikalikan jumlah galon yang dibeli. Ini contoh karena apa encapsulation berguna. Nah, transaksi tidak perlu tahu detail dalam produk air, cukup panggil get harganya saja, seperti itu. Kemudian saya lagi-lagi menulis override public void dan seterusnya, yaitu pelanggan dan titik get nama dan produk get nama produk. Ini contoh nyata mengambil data dari objek lain yang disimpan di dalam transaksi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, baik. Penjelasan di kelas nomor 6 sudah selesai. Selanjutnya kita buat penjelasan di kelas nomor 7. Oke.
Di sini saya import Java until array list. Nah, kemudian saya mengetik public class depot service, terus private array list, pelanggan, daftar pelanggan, dan seterusnya. Yaitu array list ini adalah struktur data seperti wadah yang bisa menyimpan banyak objek sekaligus, dan ukurannya bisa membesar atau mengecil otomatis. Beda dengan array yang biasa ukurannya tetap. Maksud dari array list pelanggan ini salah satunya yaitu artinya wadah ini khusus hanya bisa diisi objek pelanggan seperti itu. Kemudian saya melanjutkan public depot service, daftar pelanggan sama dengan new array list, daftar produk sama dengan new array list, daftar transaksi sama dengan new array list. Nah, konstruktor ini membuat 3 wadah, yaitu array list kosong saat depot service pertama kali dibuat, yaitu seperti itu. Kemudian public void tambah pelanggan P, daftar pelanggan tambah P, sistem out println, pelanggan berhasil ditambahkan. Saya mengerti seperti itu karena add dalam kurung P itu memasukkan objek pelanggan baru ke dalam array list seperti itu. Kemudian saya membuat public void lihat pelanggan, if daftar pelanggan is empty, sistem out println belum ada data pelanggan, sama dengan return seperti itu. Kemudian saya membuat for pelanggan P titik 2, daftar pelanggan P titik tampil info, sistem out println seperti itu. Saya menulis is empty seperti ini. Is empty mengecek apakah wadah masih kosong. Kalau iya, langsung return atau keluar dari metode. Tidak lanjut ke bawah. Ini seleksi if namanya, jika. Nah, terus for pelanggan P titik 2, daftar pelanggan. Nah, ini yaitu adalah perulangan per each, artinya untuk setiap objek P yang bertipe pelanggan di dalam daftar pelanggan, lakukan hal berikut. Ini cara paling mudah untuk membaca isi array list satu-satu seperti itu. Kemudian saya mengetik public boolean, edit pelanggan, string nama baru, string alamat baru, string nomor HP, dan selanjutnya sampai return false. Nah, ini metode mencari pelanggan berdasarkan ID di dalam perulangan for equals ignore case, membagikan string tanpa peduli huruf besar atau kecil, yaitu kalau ID cocok, data diubah pakai setter, lalu return true, berhenti, mengembalikan dan hasil. Kalau sampai akhir perulangan tidak ada yang cocok, return false lagi, gagal, ID tidak ditemukan, seperti itu. Kemudian saya mengetik public boolean, hapus pelanggan seperti ini sampai false lagi. Di sini pakai for dengan indeks i, bukan for each, karena kita butuh nomor indeks untuk menghapus. Remove i, daftar pelanggan get i, mengambil objek pada posisi i. Gitu. Kemudian saya membuat public pelanggan cari langganan dari nama. Nah, seperti itu. Jadi metode ini mengembalikan objek pelanggan, bukan boolean. Kalau ditemukan, langsung dikembalikan objeknya. Kalau tidak ada sampai akhir, dikembalikan null, artinya tidak ada atau kosong. Seperti ini. Nah, bagian produk dan bagian transaksi memakai pola logika yang sama persis seperti bagian pelanggan, hanya beda objek yang diproses saja, seperti itu. Kemudian saya menambah public void tambah produk air produk, daftar produk titik add produk, sistem out println, produk berhasil ditambahkan. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas yang terakhir yaitu main Java. Yang pertama saya membuat import Java detail scanner, yaitu ambil kelas scanner untuk baca input keyboardnya. Kemudian saya membuat static scanner input seperti ini. Nah, yang ini yaitu variabel memiliki kelas, objek input, objek penyimpanan data, dan 3 penghitungan ID otomatis seperti itu. Dan saya membuat public static void main string args, yaitu titik awal program dijalankannya. Kemudian saya membuat admin 1, 2, 3. Saya ini membuat satu objek admin dengan username atau password default seperti itu. Kemudian saya membuat for integer percobaan 1, percobaan 3, percobaan seperti itu, yaitu beri 3 kali kesempatan untuk loginnya seperti itu. Kemudian saya membuat if admin check login seperti itu. Nah, di sini kalau loginnya tidak cocok, tanda berhasil dan langsung keluar dari perulangannya seperti itu. Terus kemudian else ini kalau salah, tampilannya sisa percobaan seperti itu. Nah, terus saya membuat if login berhasil lagi. Sampai sini saya membuat ini karena biar kalau gagal 3 kali dalam websitenya, maka programnya dihentikan seperti itu. Kemudian saya membuat depot service seperti ini, depot service
di sini saya membuat 3 produk contoh otomatis saat program mulainya seperti itu. Kemudian saya membuat while lanjut seperti itu. Nah, ini perulangan menu utama maksudnya, jalan terus sampai user pilih keluar seperti itu. Kemudian saya buat switch 1 sampai 11 di sini, yaitu pilihan fitur mana yang dijalankan sesuai angka menu, yaitu pilih 11 set lanjut sama dengan pulse supaya while berhenti seperti itu. Kemudian default, di sini saya mengetik default, yaitu dijalankan kalau pilihan tidak ada di menu seperti itu. Terus kemudian saya mengetik static void, tampilkan seperti ini, yaitu metode cetak teks daftar menunya. Oke, seperti itu. Kemudian saya membuat static integer baca pilihan menu, yaitu baca input, ubah ke angka, try catch, tangani kalau input bukan angka seperti itu. Kemudian saya membuat static void tambah pelanggan menu, yaitu minta 3 data pelanggan buat objek baru, simpan ke depot service. Kemudian saya membuat static edit pelanggan menu, cek ID dulu, baris 1 baru mulai minta data baru dan simpan perubahannya seperti itu. Kemudian saya membuat if stack 0 sampai return. Di sini saya membuat karena kalau ID tidak ditemukan metode berhenti seperti itu. Kemudian saya membuat seperti ini lagi, static void hapus pelanggan menu. Nah, di sini saya membuat karena minta ID panggilan hapus pelanggan seperti itu. Kemudian saya membuat di sini static void cari pelanggan. Di sini saya membuat cari berdasarkan nama, tampilkan jika ketemu seperti itu. Maaf kalau ada suara azan bocor sedikit. Kemudian saya membuat static void tambah produk menu. Di sini saya meminta data produk, yaitu pakai try catch untuk validasi angkanya. Kemudian yang terakhir saya memakai static void transaksi menu, yaitu alur transaksi lengkapnya seperti itu. Baik, penjelasannya sampai di sini, maka akan kita run program yang sudah kita buat ini. Seperti ini contohnya. Nah, di sini kita buat dulu username tadi, admin. Oke. Kemudian passwordnya admin 123. Nah, jadi menunya seperti ini, ada 9. Jadi ada tambah pelanggan, lihat pelanggan, edit pelanggan, hapus pelanggan, tambah produk air, transaksi isi ulang, reward transaksi, cari pelanggan, laporan pendapatan, dan keluar. Maka kita akan mencoba salah satunya. Yang pertama yaitu tambah pelanggan seperti ini. Nah, kita buat di sini nama pelanggannya Doni. Oke, alamatnya Jalan Sultan Gram. Oke, nomor HP-nya kita buat sembarang. Oke, sudah. Nah, maka kita akan coba yang poin nomor 2 lagi, lihat pelanggannya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi kita akan mencoba melihat produk airnya lagi di menu nomor 6. Ini. Kalau airnya seperti ini. Maka segini saja hasil runningan dari saya. Kemudian saya akan menampilkan GitHub-nya atau repository saya. Seperti ini repository saya. Oke. Maka ini adalah penilaian dari diri saya sendiri tentang poin-poin penjelasan yang ada di dalam video saya tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.